Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad dengan melafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc, tentunya bersama dengan Rado Institute. Kita akan mengangkat suatu topik yang sangat menarik kali ini adalah mendeteksi kesalahan coding log likelihood menggunakan bahasa optim. Sering sekali ketika kita jumpa rumus log likelihood dalam suatu riset artikel dan kita rancang coding dengan menggunakan software R, ternyata tidak jalan ketika kita panggil dengan optim untuk mengestimasi parameter. Nah, di sini kita tahu bahwa setelah optim tidak berhasil memanggil coding log likelihood yang kita buat, baru kita sadar bahwa suatu rumus log likelihood dalam riset artikel itu salah. Nah, seperti yang telah kita bincangkan sebelumnya, bahwa dalam suatu riset artikel kita ketemukan suatu fungsi densitas peluang yang namanya fungsi densitas exponentiated gamma exponential distribution. Fungsi densitas dengan 4 parameter, seperti pada persamaan 4. Lalu seperti yang telah kita bahas, ketika likelihood diberikan pada persamaan 11, kita sudah yakin di sini salah. Di mana salahnya? Kita lihat saja pada pertemuan sebelumnya. Lalu kalau likelihood salah, tentu log likelihood salah bersamaan 12. Nah, di sini muara, di sinilah pangkal malapetaka. Ketika persamaan 12 ini kita jadikan acuan dalam membuat coding program dengan bahasa R, dia tidak muncul hasilnya. Bagaimana? Kita lihat R kita. Nah, ini R kita. Ini ada LL Journal. LL Journal ini namanya log likelihood berdasar jurnal. Jadi berdasarkan persamaan 12, kita susun log likelihood-nya ada 4 parameter. Parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4. Dengan log likelihood yang dari N sampai seterusnya ini panjang, boleh kita buat. Boleh kita lihat, silakan dilihat. Ini merupakan log likelihood jurnal yang berasal dari riset artikel. Kita sebut dengan log likelihood jurnal. Nah, ini dia. Nah, setelah kita run, oke, kita run data. Ini data di riset artikel ya, X datanya. Kita coba run, kita run. Edit, run. Oke. Nah, sekarang kita coba ke konsol. Nah, seolah-olah seluruhnya jalan program. Tetapi ketika kita panggil optim, nah ini MEDEC 4J ini jurnal, ketika kita panggil optim, kita lihat hasilnya, bahwa ada permasalahan. Nah, ini dia. LLJ, oh ini bukan LLJ namanya, LL Jurnal. Sorry, kita ganti ini. LL Jurnal. Ini salah, LL Jurnal. Karena huruf kecil. Oke, caps lock jurnal. Nah, kita run sekali lagi, coba kita run. Oke. Kita panggil MEDEC 4J, kita run. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang terjadi katanya objective function in optim evaluate to length 63 63 not 1. Artinya ada yang salah, yang keliru dalam rumus log likelihood, dalam log likelihood yang kita acukan dari riset artikel yang kita lihat tadi pada persamaan 12. Objective function katanya dia harus mengevaluasi 63 data karena data X kita adalah 63. Ini 63 data. Tidak hanya satu data saja, not one. Nah, setelah kita yakin ini tidak jalan, baru kita bisa mengatakan bahwa mungkin ada yang salah
dari rumus log likelihood. Nah, ketika kita benarkan, nah ini kita benarkan, ini LL perbaikan. Nah, perbaikannya silakan simak pada video sebelumnya tentang hati-hati kesalahan membaca rumus. Oke, ada di Rado Institute ada. Nah, ketika kita lakukan LL perbaikan dengan tetap parameter 4, parameter 1, parameter 2, parameter 3, parameter 4 dengan rumus log likelihood perbaikan. Nah, kita lihat terus ke panjang nih. Perbaikan terus kita lihat ada perbaikan di situ panjang sekali bentuknya. Oke, ini dia perbaikan kita terus lakukan. Nah, setelah kita lakukan perbaikan kita run LL perbaikan. Kita coba lihat jalan dia atau tidak. Nah, jalan LL perbaikan. Sama dengan tadi jalan juga. Tapi ketika kita panggil optim, dia bisa atau tidak? Coba kita panggil medecfo. LL perbaikan kita run. Oke, ternyata medecfo jalan. Beda dengan medec 4J yang dari jurnal tak jalan. Nah, sekarang hasilnya kalau kita panggil medecfo. Nah, ini parameternya, parameter 1, parameter 2, parameter 3, dan parameter 4. Nah, itu tadi yang kita katakan bahwa optim dapat mendeteksi bahwa ada kesalahan dalam log likelihood. Nah, kebaikan parameter ini dapat kita lihat dari kemampuannya mencapai histogram. Kita lihat kemampuannya. Nah, ini dia. Yang warna biru adalah parameter-parameter yang kita hasilkan tadi setelah dilakukan perbaikan dari log likelihood. Nah, Rado Institute terus konsisten membuka wawasan pandangan dari mahasiswa, peneliti tentunya bahwa banyak hal yang bisa kita pelajari dalam suatu riset artikel. Kita bisa melihat kebenaran dari log likelihood, kita bisa melakukan deteksi apakah dia salah atau tidak, dan kita pertajam dengan R dan seterusnya. Oleh sebab itu, selalu pastikan Anda bergabung bersama dengan Rado Institute untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Sekian perjumpaan pagi ini. Rado Yendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.